Arema Malang akhirnya berhasil mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan Barito Putra dengan skor 2-1, di mana M. Rafli dan Fortes menjadi penyumbang gol untuk Arema Malang, dan dari Barito Putra ada nama Renan Alves. Dan di sini saya hanya ingin mereview aja sesuai dari apa yang saya dapatkan di pertandingan tadi untuk Arema Malang dan Barito Putra. Sesuai preview kemarin bahwa Arema Malang yang saya katakan adalah gelandang serang ya, yaitu M. Rafli yang kali ini dijadikan gelandang serang juga. Dan untuk Barito Putra adalah passing-passing long ball yang cukup berbahaya ya ketika Barito Putra bermain atau bertanding menghadapi suatu tim. Nah, ini di pertandingan kali ini sebenarnya yang saya ingin bahas adalah masalah penyerangan di babak pertama untuk Arema dan Barito Putra. Kenapa? Jadi untuk masalah pertahanan ya, kita bahas dulu pertahanan untuk Arema dan Barito sebenarnya sama, yaitu lebih cenderung menunggu setengah 8 ke belakang saat bertahan. Paling hanya menyisakan Fortes dan M. Rafli untuk melakukan pressing, atau dari Barito Putra ada Bruno Mastos dan juga Rafael Silva ya untuk melakukan pressing. Tapi sisanya untuk lebih mundur ke setengah 8 ke belakang. Nah, ini sebenarnya udah sama saat melakukan pertahanan untuk kedua tim, dan saat melakukan penyerangan ini juga sebenarnya sama. Kenapa? Karena Arema Malang dan Barito Putra juga sama-sama sering melakukan bola possession dan juga sering melakukan umpan-umpan long ball atau umpan-umpan silang kepada pemain sayap kedua tim ya. Jadi untuk masalah penyerangan juga sebenarnya sama yang dilakukan oleh Arema dan Barito Putra. Tapi yang membedakan adalah di babak pertama Arema Malang saat membangun serangan ini lebih terlihat terorganisir, lebih terlihat hidup. Karena apa? Karena pemain tengahnya banyak mensupport. Contoh seperti Renzi dan Jayus berapa kali ikut maju sampai ke setengah 8 ke depan, membantu membackup M. Rafli sebagai gelandang serangnya. Jadi pemain dari Arema Malang, katakan Dedik ya atau Dendi Santoso di sebelah kanan, ketika membawa bola, ini pemain tengahnya berdekatan semua. Jadi untuk melakukan bola possession di area pertahanan musuh, ini juga bisa dikendalikan oleh Arema. Nah, ini yang nggak dimiliki oleh Barito Putra saat membangun serangan. Berapa kali hanya melakukan skill individu dari Bruno Mastos ya, berapa kali hanya mengandalkan skill individu aja, tapi sisanya untuk bermain tektok atau bermain passing-passing cepat, ini nggak ada support dari pemain tengahnya yang saya lihat di babak pertama untuk Barito ya. Jadi ketika Barito Putra membangun serangan ya memang ada peluang, ada, tapi untuk terorganisirnya itu lebih terorganisir Arema Malang, lebih rapinya gitu loh untuk membangun serangan. Dan memang M. Rafli akhirnya bisa mencetak gol melalui shoot dari luar kotak penalti, itu gol yang cukup bagus ya, tidak banyak yang bisa mengkawal pergerakan dari M. Rafli. Dan juga gol kedua itu dari Fortes melalui headingan, tapi itu proses gol yang cukup bagus ya, karena dari Jonathan Alvarisi yang memberikan umpan kepada Fortes, yang pertama akurat, yang kedua kecepatan bolanya yang dilakukan oleh Jonathan Alvarisi itu sangat cepat. Jadi ketika diterima oleh Fortes enak gitu ya, karena bolanya kecepatannya tinggi. Jadi di heading nggak terlalu harus kuat, bolanya sudah cepat masuk ke gawang. Ya, jadi keunggulan 2-0 melalui Fortes dan M. Rafli, dan 2 gol ini melalui set play bola hidup semua. Ya, bukan set play bola mati, karena beberapa kali saya mempreview Arema Malang ini selalu melalui set play bola mati dari corner, dari free kick. Tapi kali ini benar-benar 2 gol tercipta dari set play bola hidup. Artinya variasi serangan untuk Arema Malang ini berhasil ya, membangun serangannya ini berhasil karena golnya dari set play bola hidup semua. Dan ketika sudah unggul 2-0, Arema Malang memang terlihat lebih sedikit memperlankan tempo ya di babak pertama, dan lebih mengandalkan serangan balik atau lebih bermain cepat ketika mendapatkan bola. Dan untuk Barito Putra saat tertinggal memang banyak melakukan tekanan ya kepada Arema, tapi tetap saja hasilnya tidak banyak peluang juga, atau boleh dikatakan nggak terlalu banyak yang berhasil menembus pertahanan dari Arema Malang yang sangat rapat. Yang pertama, yang kedua juga yaitu tadi penyerangannya belum terlihat rapi gitu loh untuk Barito Putra di babak pertama. Nah, lalu kita langsung aja masuk ke babak kedua. Di babak kedua, Coach RD jelas terlihat membuat perubahan strategi untuk Barito Putra, yaitu ketika Rizky Pora bermain. Ini sangat terlihat jelas karena ketika Rizky Pora bermain, sebenarnya Barito Putra untuk masalah menekannya itu lebih terlihat lagi. Di satu sisi kan Barito Putra tertinggal ya 2-0. Yang kedua juga penyerangannya lebih rapi untuk Barito Putra di babak kedua. Dan Arema Malang saat bertahan ini juga sangat rapat sebenarnya. Tapi yang saya ambil kesimpulan ketika Arema Malang bertahan ya dari babak kedua, boleh dikatakan itu
benar-benar lebih bukan bertahan banget, tapi lebih temponya lebih pelan, yang cenderung kesannya seperti terlihat bertahan loh. Nah ini sebenarnya yang meninggalkan resiko untuk Arema Malang. Sebelum gol terjadi untuk Barito, saya sudah was-was ya, karena bermain bertahan ini resikonya ya antara nunggu kebobolan atau tinggal nunggu konsentrasi dari para pemain Arema hilang atau buyar gitu loh. Nah ini yang bisa dimanfaatkan oleh Barito Putra. Berapa kali Bruno Mastos ya memberikan memancing pemain Arema agar keluar. Ini membuat pertahanan terakhir dari Arema Malang banyak yang buyar ketika Barito Putra bermain passing-passing long ball. Ya, berapa kali peluang dari Barito Putra pemainnya terlepas melakukan shoot ya yang masih off target, lalu ada yang ketangkis dari penampilan kiper Arema yang cukup bagus juga, Maringa. Jadi berapa kali yang membuat pertahanan dari Arema Malang justru konsentrasinya seperti buyar. Nah ini resiko ketika suatu tim memang bermain bertahan. Nah memang kalau bermain bertahan dari menit awal babak kedua memang resikonya ya antara kemasukan di menit babak kedua secara cepat atau enggak. Nah ini kebetulan Barito Putra mencetak golnya di menit akhir ya melalui Renan Alves. Tapi berapa peluang yang terjadi untuk Barito Putra ke gawang Arema Malang? Jadi yang saya katakan di sini bahwa Barito Putra ketika bermain lebih menekan dan Arema Malang lebih cenderung bermain mengincar counter attack, yaitu resiko yang harus bisa diterima. Seperti Arema kemarin lawan Madura United, bagaimana bertahan walaupun Madura United nggak bisa mencetak gol ya waktu itu, tapi berapa kali membuat pertahanan Arema Malang bekerja keras. Ya, jadi ini cuma sedikit saran saya, kalau bertahan ya memang boleh dilakukan di menit 75 ke atas, karena kalau enggak yaitu ya resikonya ya nunggu kebobolan atau pemain Arema Malang konsentrasinya bisa dibuat buyar oleh musuh. Dan ini sudah terlihat saat lawan Barito Putra dan lawan Madura sebenarnya sudah terlihat juga bagaimana ketika Arema Malang bermain bertahan seperti konsentrasinya juga buyar gitu loh. Dan ini berapa kali terjadi bisa dimanfaatkan oleh Barito Putra, walaupun pemain Barito Putra juga finishingnya kembali lagi banyak yang jelek ya, yang banyak yang melenceng ke sisi sebelah kiri kanannya gawang Arema. Ya, jadi ini PR-nya sebenarnya tinggal untuk Barito Putra finishingnya sih sebenarnya, karena untuk permainannya sebenarnya sudah bagus, walaupun ini kalah gitu ya, tapi sudah bagus sebenarnya di babak kedua Barito Putra bermainnya ketika Rizky Porat dijadikan sebagai sayap kanan ya, itu lebih hidup lagi untuk Barito Putra. Dan Renan Alves bisa mencetak gol, itu juga bagaimana terlihat jelas pertahanan terakhir Arema Malang bisa, sebenarnya bukan Renan Alves yang mencetak gol yang menjadi sorotan saya, tapi bagaimana proses golnya ketika pemain Barito Putra membawa bola dan memberikan umpan kepada Renan Alves. Ini nggak ada yang mengganggu dulu loh pergerakan dari pemain yang membawa bola sebelum memberikan umpan kepada Renan Alves. Nah ini yang saya katakan tadi, konsentrasi yang menjadi faktor penting ketika tim bermain bertahan dari awal babak kedua dimulai. Ini ya resikonya seperti ini ya. Dan ditambah curah hujan yang tinggi juga di pertengahan babak kedua ya membuat pemain juga banyak yang sudah terlihat kelelahan juga terlihat dari Arema Malang ya. Jadi itu aja review yang aku bisa berikan kepada kalian semua, bahwa Arema Malang kembali lagi melanjutkan tren positifnya untuk menjaga asa juara Liga 1 ya. Jadi selamat untuk Arema Malang, kalian mendapatkan 3 poin. Dan untuk Barito Putra walaupun ini kalah, tapi secara permainan di babak kedua ini lebih hidup, lebih bagus ya, seperti karakter Barito Putra lah ya. Jadi itu aja review yang aku bisa berikan. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di preview, review atau prediksi skor selanjutnya. See you.